Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dikisahkan di dalam kitab An-Nawadir, karangan Imam Syihabuddin Al-Qulyubi, ada seorang yang kaya raya, seorang pembesar, seorang hartawan, namanya Nuh bin Maryam. Ia mempunyai seorang pembantu yang, mohon maaf, kulitnya hitam, orangnya tidak cakep, tapi punya sifat amanah dan kejujuran yang sangat tinggi. Pada suatu ketika, si pembantu ini ditugaskan oleh sang majikan untuk menjaga kebun delima yang sangat luas miliknya. Namanya Mubarak. Mubarak, tugas kamu jaga kebun delimaku. Selang beberapa tahun bekerja di si majikan ini, Mubarak didatangi oleh sang majikan dan minta tolong dibawakan buah delima yang manis. Mubarak, tolong ambilkan aku buah delima yang manis, yang matang. Dibawakanlah oleh Mubarak. Silakan tuan, ini delima yang tuan pesan. Ketika delima tersebut dimakan, ternyata kecut, masam sekali rasanya. Mubarak, ini rasanya tidak manis, malah tidak enak. Tolong ambilkan lagi yang lain. Bersegeralah Mubarak kembali memetikkan buah delima pesanan sang majikan. Silahkan tuan, coba kembali delima yang kedua ini. Dan ternyata ketika dimakan untuk kedua kalinya, delima yang kedua ini masih tetap rasanya masam dan tidak enak. Mubarak, kamu ini gimana sih? Ini yang masih masam. Coba ambil lagi, satu lagi. Yang manis, saya pengen yang manis. Bersegeralah Mubarak untuk memetik delima dan diberikan kepada sang majikan. Silakan tuan, saya sudah petikan. Mudah-mudahan ini manis. Pas dibuka dan dimakan untuk ketiga kalinya, ternyata delima ini masih masam, kecut. Sampai-sampai si majikan agak sedikit marah. Mubarak, kamu tidak bisa membedakan mana delima yang manis dan delima yang masam? Jawab Mubarak, tidak tuan, saya tidak bisa membedakan. Masa? Kamu sudah bekerja berapa lama di sini? Sekitar 2 tahun saya sudah bekerja dengan tuan. Masa? 2 tahun tidak bisa membedakan mana delima masam dan manis? Benar sekali tuan, saya tidak bisa membedakan. Karena selama saya bekerja di perkebunan milik tuan, saya tidak pernah mencicipi satu delima pun, walaupun delima yang jatuh dari pohonnya. Si majikan ketika mendengar jawaban dari si Mubarak ini, sangat terkejut. Masa ada orang yang kerja selama bertahun-tahun di perkebunan ini tidak pernah mencicipi? Kenapa kamu tidak pernah mencicipi delima? Tugas saya dapat mandat dari Tuan adalah untuk menjaga perkebunan delima, bukan untuk memakan atau sekedar mencicipi. Si majikan tidak serta-merta percaya begitu saja akan jawaban dari Mubarak ini. Dipanggillah pekerja yang lain. Benarkah Mubarak ini selama sekian tahun bekerja di perkebunan delima ini tidak pernah memakan satu delima pun? Kata teman-teman testimoni dari yang lainnya. Benar tuan, Mubarak ini orang yang sangat jujur, orang yang amanah, orang yang bertakwa, dan dia mengemban tugas dari tuan. Kagumlah sang majikan atas kejujuran Mubarak. Sampai-sampai si majikan kagum. Mubarak, kamu ini orang yang sangat jujur. Dan aku kagum dengan kejujuranmu. Kiranya kamu bisa memberikan solusi yang ada permasalahan pada diriku. Gak apa gerangan tuan, masalah yang tuan rasakan. Aku ini punya anak satu-satunya, putri satu-satunya. Banyak orang yang ingin meminang menjadi suami dari putriku, murid pembesar, dari orang kaya dan lainnya. Tapi belum ada seorang pun yang cocok untuk ku sandingkan dengan putriku. Kira-kira pandangan dari orang jujur sepertimu, seperti apa calon suami yang untuk putriku ini? Kata Mubarak, wahai tuan, orang jahiliyah dulu menjodohkan anak-anaknya
ditinjau dari keturunan. Kalau Jawa darah biru atau tidak. Orang Yahudi dan Nasrani menjodohkan anak-anaknya ditinjau dari kegantengan atau kecantikannya. Orang zaman Rasul dahulu ditinjau menjodohkan anaknya dari agama dan ketakwaannya. Dan orang pi zamanina dan orang zaman sekarang ini menjodohkan itu kebanyakan dilihat dari hartanya. Silahkan Tuan mau pilih yang mana. Setelah ada pemaparan dari Mubarak, sang tuan, sang majikan, aku akan memilih calon suami dari segi agama dan takwanya. Dan sekarang aku sudah mendapatkannya. Silakan tuan. Kata tuannya, kamulah orang yang tepat untuk menjadi suami untuk putriku nanti. Wahai tuan, saya ini hamba yang tidak punya apa-apa. Hamba orang yang kecil. Masa disandingkan dengan putri tuan yang begitu cantik, yang begitu baik hatinya, dan orang kaya. Kata kamu, orang yang paling tepat untuk calon suami anakku adalah orang yang jujur. Kamulah. Singkat kisah, dijodohkanlah Mubarak dengan putri dari Nuh bin Maryam ini. Dari suami yang bertakwa seperti Mubarak dan istri yang solihah seperti istrinya Mubarak, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah, yang mana kelak Abdullah ini akan menjadi ulama besar yang dikenal dengan Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak. Dari sepenggal kisah ini kita bisa tarik kesimpulan untuk menciptakan keturunan yang baik adalah ada rasa takwa dan selektif memilih rizki, memilih harta yang masuk ke tubuh kita. Dengan kejujuran Mubarak, lahirlah keturunan yang baik yang menjadi ulama besar. Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham mengatakan, atib amaka wa ma'alaika ba'da dalika alla tasuman nahar wa la takumal lail. Baguskanlah makananmu. Setelah ini kamu tidak usah puasa sunat di siang hari dan tidak usah lagi qiyamul lail, ibadah pada malam hari, karena dirimu sudah bersih batinnya, bersih perutnya dari hal-hal yang haram. Mudah-mudahan sepakar kisah ini bisa menjadi bimbingan dan inspirasi untuk kita. Perbaikilah usaha kita, bersihkanlah konsumsi kita untuk melahirkan keturunan yang soleh dan solihah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.